Oke, kali ini kita akan melakukan tutorial ANCOVA ya. Nah, kita lanjutkan saja dari soal ANOVA ya, di mana kita mencoba mencari tahu adakah pengaruh ruang belajar dan ruang ujian terhadap nilai. Nah, ternyata di sini ada satu variabel lain yang dia itu juga mempengaruhi nilai, yaitu IQ. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya bahwa interaksi antara ruang belajar dan ruang ujian itu sangat signifikan dalam mempengaruhi nilai. Nah, coba sekarang kalau misalnya dalam model itu kita masukkan IQ, apakah akan berubah atau tidak, begitu ya. Nah, di sini tinggal kita tambahkan satu variabel di belakang, yaitu IQ di sini ya. Nah, kita bisa mulai analisis dengan sini ANCOVA. Kemudian untuk fixed factor atau variabel bebas yang dia bersifat nominal atau intervensi yang kita berikan, kita masukkan ruang belajar dan ruang ujian. Dependent variable atau variabel tergantung adalah nilai, sementara IQ ini kita jadikan kovariat. Ya. Kita ingin tahu pengaruhnya dalam partial eta square. Ya. Nah, di sini model sudah. Nah, untuk assumption kita mengikuti Jamovi saja. Di sini adanya homogenitas, kemudian normalitas dan QQ plot. Kemudian untuk post hoc, karena ini ada interaksi ruang belajar dan ruang ujian, ini juga bisa kita masukkan di sini. Oke, dengan koreksi 2K. Nah, kita lihat di uji asumsinya bahwa ternyata di sini berhomogen, sifatnya homogen. Kemudian datanya juga bersifat normal, ya. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat. Nah, kita lihat dulu IQ. Ternyata IQ ini berhubungan secara sangat signifikan dengan nilai, ya. F 1,75 sama dengan 220. P kurang dari 0,01, partial eta square 0,746. Artinya IQ ini mempengaruhi nilai sebanyak 74,6%. Nah, kemudian kita lihat di sini satu-satu, ruang belajar, ruang ujian, dan interaksi antara keduanya. Angka-angka yang sudah masuk di sini adalah angka-angka pengaruh ruang belajar sendirian gitu ya. Ketika dia mengontrol IQ. Nah, ternyata ketika IQ-nya dikontrol, ruang belajar itu tidak signifikan dalam mempengaruhi nilai ujian. Begitu pula dengan ruang ujian. Dan hasil yang mengejutkan juga kita lihat dari interaksi antara ruang belajar dan ruang ujian. Kalau di hasil ANOVA saja tadi, kita dapati hasil yang sangat signifikan, ya enggak? P kurang dari 0,01. Ternyata ketika kita sudah mengontrol IQ, di sini kita ketahui bahwa ternyata interaksi antara ruang belajar dan ruang ujian itu juga tidak signifikan. Artinya, setelah mengontrol IQ, variabel bebas kita itu tidak mempengaruhi variabel tergantung kita. Dengan kata lain, hipotesis 0 itu diterima, sementara hipotesis alternatif ditolak. Begitu ya teman-teman. Jadi kita dapat gambaran. Tadi kita udah pede nih ya. Oh, intervensi kita work ya. Sangat signifikan. Tapi ternyata dengan ANCOVA kita bisa tahu bahwa ada variabel lain yang sebenarnya dia itu lebih mempengaruhi nilai, yaitu IQ. Setelah IQ dimasukkan dan dikontrol di model, ternyata intervensi kita itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar. Oleh karena pengaruhnya signifikan, sehingga di sini kita tidak perlu melihat ke post hoc. Sudah jelas post hoc-nya juga tidak signifikan ya. Ya, dan sudah tidak relevan meskipun secara post hoc ada yang signifikan, itu sudah tidak relevan lagi. Begitu untuk tutorial ANCOVA kali ini. Terima kasih.